Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kami ucapkan di Satu Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021. Ini adalah event di mana Anda, khususnya rekan-rekan para generasi muda kebanggaan Indonesia, bisa mendapatkan informasi yang banyak sekali tentang dunia pendidikan. Informasi bisa Anda peroleh dari acara talk show, kemudian Anda juga bisa memperoleh informasi dari beragam booth dan launch yang ada di Satu Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021. Nah, untuk Anda nih, adik-adik calon mahasiswa, kamu dapat mengunduh brosur atau video, bahkan berkonsultasi dengan perwakilan universitas untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap lagi. Dan yang lebih seru lagi, seluruh aktivitas seperti menghadiri talk show, mengunjungi booth, dan mengunduh brosur di booth akan mendapatkan poin. Nah, 10 pengunjung dengan poin terbanyak akan mendapatkan kesempatan mendapatkan hadiah total jutaan rupiah. Dan informasi lengkap dan cara perolehan poinnya dapat Anda lihat di leaderboard yang terdapat di menu. Dan untuk Anda, rekan-rekan peserta generasi muda kebanggaan Indonesia, jangan lupa untuk mengikuti acara talk show ini sampai selesai, sampai tuntas. Karena di akhir talk show nanti, kita akan memberikan pertanyaan dan 3 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah e-money sebesar Rp50.000. Dan kita akan segera mulai talk show kali ini, dan temanya ini menarik sekali. Milenial membangun milenial. Ini tema yang sangat aktual sekali ya untuk Anda generasi milenial Indonesia. Dan alhamdulillah kali ini kita sudah tersambung dengan narasumber kita. Beliau adalah co-founder dari Indonesia Student and Youth Forum yang juga tenaga ahli Komisi 2 DPR RI. Segera saya sapa Dinur Garista Wirawan. Assalamualaikum, selamat siang Kang Dinur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mas Margi. Kabar sehat, kumaha, damang? Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita semua sehat nih. Lagi situasi begini. Alhamdulillah. Mahal. Salam sehat untuk kita semua ya. Ya. Oke, kita ingatkan juga ya kepada seluruh rekan-rekan peserta, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak dari kerumunan, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Mungkin Kang Dinur ingin menyapa dulu rekan-rekan peserta di Satu Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021. Angga, Kang Dinur? Ya, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adikku, teman-teman semua. Selamat datang di kegiatan Satu Klik Aku Pintar Edu Expo. Mudah-mudahan ya kegiatan ini bermanfaat dan dapat adik-adik manfaatkan secara maksimal. Amin, amin. Atur nuhun, Kang Dinur. Baik, Kang Dinur dan juga rekan-rekan semua, kita tentu ingat dengan quote yang fenomenal dari Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno. Beri aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Ini quote yang sangat fenomenal dari Bung Karno, dan ini menegaskan bahwa generasi muda sangat penting bagi bangsa. Bagaimana bangsa kita ke depan bisa kita prediksi dari bagaimana kualitas generasi muda kita saat ini. Apalagi di profil generasi milenial 2018, Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan generasi milenial jumlahnya mencapai 33,75% dari total penduduk Indonesia. Sangat besar, tapi permasalahannya adalah bukan persoalan kuantitas mata, tapi bagaimana kualitasnya. Nah, kita akan langsung berbincang dalam talk show ini dengan tema Milenial Membangun Milenial bersama Dinur Garista Wirawan, yang merupakan co-founder Indonesia Student and Youth Forum, yang juga tenaga ahli Komisi 2 DPR RI. Kang Dinur, kalau kita bicara generasi milenial, generasi muda, tentu mereka adalah orang-orang yang suka tantangan, suka challenge gitu ya. Nah, menurut Kang Dinur nih, tantangan apa sih yang akan dihadapi oleh generasi milenial, khususnya di era industri 4.0 ini? Ya, Kang Margi, memang menarik situasi sekarang ini, apalagi di tengah pandemi, ini jadi momentum buat generasi milenial. Nah, kalau kita
apa namanya kita definisikan lebih detail tentang generasi milenial ini, sebenarnya ada dua di era sekarang ini. Ada generasi milenial, ada juga generasi Z gitu. Jadi ada dua. Generasi milenial itu ya generasi yang lahir di kurun waktu 80 sampai rentang 2000-an. Ya, saya termasuk generasi milenial, ada juga generasi Z ya 2000 ke atas. Jadi kita ini sudah dapat dua generasi, gitu loh Kang. Jadi Republik ini sudah dapat dua generasi. Nah kalau tadi kata di pengantar Kang Margi bilang bahwa kita ada surplus generasi muda, saya sepakat. Jadi bangsa ini sudah lagi dapat bonus demografi nih dari Sang Pencipta, lagi dapat bonus demografi ini kan usia produktif, ditambah apa namanya rilis dari Bappenas misalkan itu kurun waktu 2030 sampai dengan 2040 itu ada sekitar 64% dari total penduduk di Indonesia yang itu adalah usia-usia produktif. Nah, tentu saja di era sekarang ini tantangan itu sangat banyak gitu loh, Kang. Apalagi kita sudah masuk era revolusi industri 4.0 yang apa namanya yang kita hadapi sekarang itu bukan lagi industri-industri yang konservatif yang sifatnya pakai tenaga kasar segala macam, tapi sekarang sudah beralih ke teknologi digital, artificial intelligence dan sebagainya. Nah, saya bicara kelebihannya dulu nih Kang, generasi milenial, generasi Z ini begitu brojol udah kenal sama gadget gitu. Ya. Jadi sebenarnya tantangannya nggak terlalu dari sisi keakraban dengan dunia evolusi industri sekarang ini nggak terlalu banyak gitu. Cuma memang kalau dari karakteristik, misalnya kita lihat ke belakang misalkan ya tantangan yang ke depan itu adalah tantangan di apa namanya sosial, bukan di teknologi. Gitu loh. Makanya kalau saya lihat temanya milenial membangun milenial, mungkin saya sederhanakan ini menjadi judulnya kolaborasi. Oke. Gitu. Karena di dunia digital ini ya begitu kita sibuk dengan gadget kita masing-masing, dengan dunia kitanya sendiri tanpa memperhatikan dunia sekitar kita. Nah itu yang tantangan terberat generasi milenial saat ini menurut saya. Ya, oke, baik. Nah, Kang Dinur menyinggung mengenai bonus demografi, tapi di satu sisi itu juga bisa menjadi ancaman demografi ketika generasi muda kita nanti di 2030 bukan generasi yang tangguh dan berkualitas. Gitu. Nah, menurut Kang Dinur, karakter seperti apa sih yang harus dimiliki oleh generasi milenial agar mereka menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas? Ya, nah terkait karakteristik kalau kita saya baca dari beberapa pakar misalkan tentang karakteristik generasi milenial ya. Yes, ada beberapa yang itu menjadi kelemahan menurut saya. Itu anak-anak zaman sekarang itu tidak terlalu fokus, lebih individual, tapi kelebihannya juga ada, ya instan, sangat instan. Karena ya kalau bahasanya generasi mager lah, kalau bahasa sekarang ini anak-anak generasi mager, karena semua serba instan, semua serba terfasilitasi dengan hanya satu dalam genggaman gitu loh, mau makan generasi rebahan. Nah, generasi rebahan, apalagi ditambah dengan situasi pandemi saat ini, itu menjadi kemerdekaan bagi generasi rebahan. Nah, tapi dari sisi itu yang harus dimiliki teman-teman dan kita sebagai generasi milenial itu adalah self confident, kemudian komitmen, fokus, dan yang tidak kalah penting ada critical thinking, Kang. Ini penting bagi generasi milenial sekarang. Karena kalau kita perhatikan kenapa generasi milenial sekarang tidak fokus, karena itu sisi dari berpikir kritisnya kurang.
Gitu loh. Critical thinking itu penting untuk melihat satu aspek dari berbagai sudut pandang. Gitu. Nah, sedangkan sekarang kalau kita lihat ya anak-anak misalnya teman-teman atau adik sekarang ya kalau mau kerja misalkan ya enak yang tidak terikat, kemudian yang kerjanya nyantai gitu dan tidak fokus, harus ditutupi dengan itu tadi karakter dari fokus dan critical thinking. Kalau challenging ya tentu anak-anak sekarang sangat menyukai tantangan gitu. Gitu. Jadi anak-anak muda sekarang, generasi milenial juga harus punya kepedulian terhadap persoalan sosial di sekitar lingkungan kita. Artinya jangan terlalu egois, harus punya semacam rasa kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita ini. Kemudian tadi saya tangkap juga perlunya mereka ini menjadi generasi pekerja keras. Artinya tidak menjadi generasi yang instan terhadap segala sesuatu itu maunya cepat kaya, cepat sukses, dan sebagainya. Nah, menurut Kang Dinur, bagaimana cara membentuk karakter generasi muda kita itu agar mencapai kriteria tadi, agar menjadi sekali lagi generasi yang tangguh dan berkualitas? Ya. Kuncinya satu, Kang, exercise ya. Exercise itu ya artinya ya, teman-teman generasi milenial terus melakukan evaluasi, kemudian terus berlatih dalam hal apapun ya, dalam hal pekerjaan dan bidang apapun misalkan gitu. Ya, itu harus dilatih karena itu tadi untuk menghilangkan kebiasaan instan itu ya kita harus banyak berlatih gitu kan. Misalkan saya contoh didikan orang tua saya dulu misalkan ya untuk menghadapi dunia kerja ya orang tua saya berpesan ya jangan puas terhadap satu hal gitu, terus kejar gitu. Nah, itu yang menjadi yang terpatri pada saya sehingga ya buat saya kata puas itu sulit saya dapatkan. Nah, itu mungkin yang bisa menjadi pointers buat teman-teman sekarang bahwa jangan pernah ada kata puas. Terus melakukan exercise segala macam. Yang kedua, harus ada target gitu, goal. Goalnya apa? Anda sebagai generasi milenial menentukan masa depan Anda itu goalnya apa? Itu yang salah satu juga menjadi kenapa generasi milenial sekarang itu tidak fokus. Itu banyak yang dia kerjakan, tapi lupa tujuannya apa. Muaranya itu mau di mana kan gitu. Kalau dari ya sungai itu kan dari hulu ke hilir muaranya adalah lautan. Oke, baik. Tapi kan memang anak-anak muda ini generasi milenial terutama ya, mereka kan selalu suka dengan hal-hal yang baru. Mereka ingin mencoba, ingin melakukan. Kumaha ya, Kang Dino? Nah itu poin critical thinking di situ, Kang. Jadi mencoba yang baru, tapi ketika mereka misalkan fail dalam satu hal, mereka tidak mengevaluasi, mencoba lagi yang baru, gitu loh. Terus gitu-gitu. Jadi tidak ada kalau ibarat kita bikin proposal atau skripsi itu tidak ada kesimpulan, tidak ada rekomendasi gitu loh. Jadi ya kalau saya lihat di situ dan sedikit menurut saya kalau kita lihat sekarang sedikit generasi milenial yang fokus ke situ kan, misalnya startup di Indonesia itu sangat banyak kan. Data dari Kominfo itu saja ada sekitar 1.000 lebih startup di Indonesia. Tapi berapa sih yang established itu, yang berkembang? Itu kan karya-karya generasi milenial. Jadi ya itu exercise kemudian critical thinking itu menjadi penting. Dan itu yang harus teman-teman generasi milenial sekarang itu miliki gitu. Oke, baik. Jadi harus ada evaluasi ya, ada hikmah dari tiap apa yang dilakukan oleh generasi milenial ini. Artinya jangan
sudah mencoba, gagal, fail begitu, kemudian langsung tinggal aja gitu. Ada evaluasi untuk step berikutnya, kira-kira begitu ya. Oke, baik. Nah, Kang Dinur, tadi disinggung juga mengenai bonus demografi Indonesia 2030, di mana secara kuantitas generasi milenial ini akan mendominasi jumlah penduduk Indonesia. Tapi seperti yang tadi saya singgung, bisa jadi bonus demografi tadi menjadi bencana demografi ketika generasi muda kita tidak berkualitas, tidak tangguh, dan tidak mengikuti perkembangan zaman. Nah, kalau kita melihat negara kita, negara kepulauan begitu kan, dengan luas yang luar biasa, dengan keberagaman sumber daya alam yang luar biasa, artinya anak-anak muda, generasi milenial ini harus bisa berperan dimanapun dan di bidang apapun. Artinya anak-anak muda tidak terfokus pada satu bidang dengan harapan yang bahwa, wah ini cepat dapat duit, cepat kaya, cepat berkarir. Bisa jadi di bidang lain juga anak-anak muda dibutuhkan sumbangsi atau kiprahnya. Nah, menurut Kang Dinur, bagaimana generasi milenial ini bisa menjadi agen perubahan, agent of change di bidang pembangunan, dimanapun mereka berada, dimanapun bidang yang mereka geluti. Ya, nah itu kuncinya adalah kolaborasi itu tadi, Kang. Kolaborasi itu di era sekarang penting. Makanya kalau kita lihat kondisi republik ini atau bangsa ini dengan kepulauan begitu luas, kemudian ada keterbatasan akses segala macam. Nah, peran milenial, misalnya milenial satu di milenial yang itu menjadi sangat penting untuk melakukan kolaborasi. Toh dengan era digital sekarang kan sekat-sekat itu hilang. Nah, kan misalnya saya di sini, Akang di sana gitu loh. Tapi kita masih bisa berkomunikasi. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Apalagi di era pandemi sekarang. Di era pandemi sekarang ini hikmahnya orang dipaksa untuk melakukan percepatan gitu. Melakukan percepatan dalam hal apapun, melakukan perubahan dalam hal apapun dengan sangat cepat gitu. Nah, misalkan teman-teman atau anak-anak muda yang ada di Jawa itu kolaborasi dengan teman-teman atau anak muda yang ada di Sumba atau di Papua, tinggal share apa sih yang dibutuhkan oleh teman-teman di sana, apa sih info yang dibutuhkan oleh teman-teman di sana, kemudian apa yang tidak ada di teman-teman di Jawa misalkan. Dari situ saja sudah kita sudah membantu teman-teman milenial, antara milenial ini sudah saling membantu. Nah, dengan sendirinya kalau ada komunikasi, ada kolaborasi antar milenial di Republik ini, ya Republik ini dengan sendirinya akan terbangun. Ya sangat sederhana kalau kita melihat berkaca pada sejarah, ya gimana sih cara komunikasinya orang-orang yang dulu mendeklarasikan Sumpah Pemuda gitu, tanpa ada gadget, yang surat pun mungkin masih jauh gitu loh, berapa lama, tapi mereka dengan keterbatasan itu ya pada zamannya itu bisa melahirkan deklarasi atau proklamasi Sumpah Pemuda yang menyatukan bangsa ini. Nah, dengan era teknologi saat ini justru itu harus sangat mudah gitu, bisa mempermudah teman-teman saling membantu, saling menolong. Itu tadi yang kata Kang Margi bilang, Bung Karno bilang ya 10 pemuda, bawa 10 pemuda aja lah gitu. Nggak usah banyak-banyak. Ya sekarang satu di Jawa, satu di mana, satu saling berkomunikasi. Nah, misalkan dengan momentum kegiatan Aku Pintar ini, teman-teman yang ada di seluruh Indonesia ikut kegiatan ini kan saling berkomunikasi. Oh, saya di sini nggak ada seperti ini, di sini juga tidak ada seperti ini, oh kita saling ini. Gitu. Kami pun misalkan ya saya mendirikan lembaga Indonesia Studies Forum tuh spiritnya itu, spirit kolaborasi gitu. Ketika misalkan wilayah sana belum merata terkait informasi, pendidikan segala macam, ya saya ajak teman-teman yang ada di sini untuk berkunjung ke sana dulu gitu.
sehingga tahu oh begini, oh ternyata begini. Jadi tidak bisa disamaratakan kalau di Indonesia ini. Gitu. Jadi ya spirit itu yang harus. Oke. Ada beberapa poin tadi yang sudah disampaikan oleh Kang Dinur, punten mungkin bisa di review lagi yang ingin saya sampaikan, bahwa generasi milenial itu harus fokus, exercise, terus belajar, kemudian critical thinking dan kolaborasi. Kira-kira itu ya? Betul. Itu yang poin-poin dari apa yang disampaikan oleh Kang Dinur tadi. Baik, terima kasih hatur nuhun pisan Kang Dinur sudah meluangkan waktu untuk event Satu Klik Aku Pintar Virtual Edu Expo 2021. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin ada closing statement sekaligus pesan nih dari Kang Dinur untuk rekan-rekan peserta generasi muda kebanggaan Indonesia terkait dengan tema kita, milenial membangun milenial. Mangga, Kang Dinur. Ya, pesan saya untuk teman-teman generasi milenial saat ini, yang pertama, jalinlah kolaborasi di antara kalian. Yang kedua, jadilah milenial yang bermanfaat bagi milenial yang lainnya. Itu aja, Kang. Oke, baik. Sekali lagi, hatur nuhun pisan. Kang Dinur sudah bersama Satu Klik Aku Pintar. Semoga bermanfaat dan kita selalu berharap bahwa generasi milenial, anak-anak muda ini, generasi kebanggaan Indonesia, mereka bisa menjadi generasi yang tangguh dan berkualitas, terutama untuk menghadapi bonus demografi Indonesia pada tahun 2030. Sekali lagi, hatur nuhun, Kang Dinur. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dan ikuti instruksi dari pertanyaan ini. Universitas swasta ini berlokasi di Jakarta. Di salah satu brosurnya disebutkan ada 7 alasan mengapa universitas ini menjadi incaran unicorn Indonesia. Kunjungi booth-nya, foto artikelnya, dan post di Instagram Anda atau Instagram Sobat. Tag juga Instagram dari Aku Pintar dan Instagram universitas tersebut. 3 penjawab pertama yang benar akan dihubungi via DM tanggal 9 Februari 2021 dan mendapat masing-masing Rp50.000. Kami tunggu ya jawabannya. Jangan lupa juga untuk kunjungi booth universitas favoritmu atau lounge untuk dengar musik asik dari Prambors dan ikuti kuis berhadiah e-money tiap jamnya. Kuis akan diinfokan melalui notifikasi di kanan bawah layar